Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bomis, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Bikin heboh, Menteri Sosial Gus Ipul kini dirujak netizen, teman-teman. Gara-gara pernyataannya, influencer ataupun artis atau siapapun yang ingin menggalang donasi untuk bantuan bencana di Sumatera dan Aceh harus minta izin dulu. Wadaw, wadidu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sementara kita tahu ya kan teman-teman, minta izin ke pemerintah urusannya ribet, prosesnya panjang. Sedangkan ini keadaannya lagi darurat. Masyarakat warga yang terkena bencana di Sumatera dan Aceh harus segera mendapatkan bantuan. Ini kok rakyat mau membantu rakyat malah dipersulit. Sepertinya nih ya kan Presiden Prabowo perlu mengevaluasi menteri-menteri di kabinet Merah Putih. Karena semakin ke sana, semakin ke sini. Semakin banyak menteri-menteri yang mengeluarkan pernyataan yang konyol, membuat kontroversi, menyakiti hati masyarakat, bukan menyenangkan membantu masyarakat, malah menyakiti. Ya kan teman-teman? Coba kita simak dulu videonya sama-sama. Ini dia video. izin, 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 izin. Kemarin pemerintah merasa tersaingi dan sekarang merasa iri. Sumpah ya, gue dan kalian semua yang udah donasi buat Sumatera pada kesel. Sekarang artis dan influencer yang buka donasi buat bencana disuruh izin dulu. Duit-duit rakyat, yang nyari rakyat, yang ngumpulin rakyat buat bantu rakyat. Tapi kayak ambil duit Anda ya Pak, koreksi kalau bener. Agak rada-rada ya kelakuan pemerintah di negara ini. Kalau kolot ya kolot aja, nggak usah ngajak. Sekarang itu nggak kepake sistem koloni, kebiasaan hidup di zaman penjajahan. Gue nggak bisa bayangin kalau napas juga harus izin ke negara. Ingin sekali berkata kasar. Ya kayak nggak habis-habis gitu kelakuan mereka. Kontribusi nggak ada, ngasih bantuan kemudahan juga enggak, tapi nuntut. Anda siapa Pak? Rakyat aja nggak keberatan buat bantu, dipersulit lagi sama makhluk anomali ini. Gue berani ngomong selantang ini atas nama kemanusiaan. Kirain yang kemarin nyindir Bang Ferry bisa jadi evaluasi buat yang lain, biar nggak asal bacot. Jadi pemimpin negara minimal jadi orang yang benar aja. Susah banget ya? Ngerasa berhak Pak? Nggak malu sama uban? Kalian yang mestinya di garda terdepan sehingga mengurangi beban, tapi malah jadi beban. 10 miliar kalian berisik. Coba kalau 1 juta, 2 juta diam kalian. Mau dapat jatah? Mau dipajakin? Susah ya kalau manusia berpenyakit hati. Orang kena musibah bukan buru-buru dibantu, malah dipersulit. 1 detik mereka itu taruhannya nyawa. Minta izin dulu. Yang ada, yang dibantu itu keburu meninggal. Dan mengurus izin dengan regulasi yang sama-sama kita tahu di negara pungli ini. Buang-buang waktu. Dan jumlah donasinya itu bisa berkurang setengah habis izin. Beda cara kerja rakyat dan pemerintah, nggak ribet. Kalau rakyat itu langsung gerak, nggak lemot. Kita udah tahu kelakuan yang di atas itu gimana. Makanya rakyat kagak ada yang percaya sama kalian, lebih percaya influencer. Pemerintah apa pemeras sih? Giliran korupsi duit rakyat, emang kalian izin? Tanggung jawab negara udah dibantu rakyat. Belajar bilang makasih, bukan nyari untung, nyari panggung. Yang kemarin nyinyir karena nggak dapat nama, sekarang karena nggak dapat jatah. Capek banget jadi warga plus 62, pakai audit-audit segala lagi. Kinerja kalian aja audit sama arus kas negara ini. Kami yang lebih berhak tahu kemana aja uang kami dipakai. Kok malah ngatur sih? Sumpah, enak banget gua, giliran duit aja cepet. Yang ngasih aja ikhlas, yang gak dapat jatah yang paling berisik. Gak ada orang yang suka sistem perizinan di negara ini. Selain lelet, ruwet, lama, UUD, ujung-ujungnya duit. Dikira kita nggak tahu kali ya? Udah nyumbang berapa ribu sih Pak? Bertanya dengan nada teriak. Kali ini gue setuju ya, selain donatur dilarang ngatur. Bantuan asing ditolak, bantuan rakyat dipersulit, terobsesi sama Israel. Tag langsung orangnya ya, penting banget punya menteri sosial yang berjiwa sosial, bukannya daj. Artis, influencer, selebgram kalau mau buka donasi harus izin dulu nih kata Mensos. Salam, APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Puncak komedi dari korban bencana banjir longsor. Ya, ini puncak komedinya bukan karena disindir sama anggota DPR tentang ada influencer yang bisa mengumpulkan 10 miliar dalam 1 hari. Bukan. Puncak komedinya adalah ketika kita mau menolong warga sesama warga, ketika kita mau menolong manusia sesama manusia harus izin dulu. Ini
idenya dari mana Bapak ya? Itu pola pikir kayak begitu dari mana Bapak? Tapi ya jujur ya, satu sisi gua pribadi mengerti maksud si Bapak ini gitu ya. Mungkin positive thinkingnya gua adalah untuk perorangan artis, selebgram, influencer yang mau membuka bantuan donasi gitu loh. Jadi bukan yang kayak dari kita bisa gitu loh. Jadi kayak perorangan gitu loh. Misalkan gua mau buka donasi gitu mungkin harus izin gitu ya. Tapi Pak maksudnya kayak Pak, Bapak tahu nggak Pak, kalau selebgram, influencer, artis itu kalau buka donasi ya, itu penyalurannya itu lebih transparan daripada ketika negara menyalurkan bantuan. Tapi Pak, di press conference Bapak yang paling baru Pak, Bapak merevisi kata-kata Bapak. Bapak bilang, ya kalau mau membantu silahkan dibantu dulu, disalurkan dulu, ditolong dulu keluarga korbannya, nanti setelah sudah bisa dilaporkan, lalu bisa meminta izin. Pak, kan sudah disalurkan Pak. Kalau belakangan izinnya itu namanya bukan izin Pak, itu laporan. Lagi pula sejak kapan Pak kalau kita mau menolong itu harus izin Pak? Itu yang nolong, yang buka donasi dan yang mendonasikan itu rakyat-rakyat Pak ya. Jadi selain donatur dilarang ngatur Pak. Kita nggak perlu izin Bapak ketika kita mau buka donasi Pak. Justru negara yang kalau mau menolong, kalau mau menggunakan uang itu harus izin dulu Pak. Karena uang negara itu uang rakyat Pak. Jujur ya, gua pribadi sampai lupa kalau kita tuh punya Mensos. Karena dari kemarin awal bencana banjir longsor itu terjadi, itu Mensos kagak nongol di media manapun. Tiba-tiba nongol ngomongin kalau mau buka donasi itu harus izin dulu. Itu teori dari mana? Izin dulu supaya diaudit ya Pak ya. Gimana kalau keuangan Kementerian Sosial yang harus diaudit sama rakyat Pak? Kata gua mah ya mendingan nih kementerian-kementerian kayak gini ngurusin korban banjir daripada ngurusin uang. Giliran urusan uang gercep banget. Ngebantu korban bencana ya di Indonesia ini susah banget, keribetan izin. Sama kayak lu sakit ke rumah sakit tuh izinnya repot banget. Padahal orang sakit, nyawa orang tuh diselamatin dulu. Ini mah duit dulu. Sama nih kayak sekarang nih. Ya, urusin dulu tuh korban, ya urusin dulu tuh banjir, urusin dulu tuh apa ada segala macam. Duit mah entar ya. Terutama ini donasi tuh duit kita, duit rakyat ya. Duit rakyat ya. Terus ngapain mau atur-atur duit kita orang? Kita aja bisa membuat dana APBN Indonesia itu bertriliun-triliun dan bisa kalian korupsi. Masa kita cuma ngumpulin donasi 10M, 16M aja gak bisa, Pak? Membantu bencana ya, repot-repot dari rakyat ke rakyat, dari rakyat ke rakyat. Rakyat beli tiket pesawat sendiri, ngumpulin donasi sendiri, ngumpulin seharian sendiri. Ada yang nge-live jualan apa segala macam, ada yang nge-pre-love segala macam, lalu hasil keuangannya didonasikan untuk para korban banjir. Gak perlu izin pemerintah. Ngapain izin pemerintah? Kita ini manusia, punya rasa kemanusiaan, punya akal budi, punya insting untuk bahu-membahu, tolong-menolong. Kenapa harus izin sama kementerian? Kenapa harus izin sama negara? Ngapain izin sama Mensos? Gak perlu nunggu aturan pemerintah untuk cuman ngumpulin donasi bantuan. Selain kita nggak perlu izin karena itu uang kita, ya. Selain itu, rakyat Indonesia sudah banyak yang tidak percaya dengan pemerintahan ini. Itu Mensos kan Menteri Sosial ya. Sisi sosialismenya di mana? Ustadz katanya Menteri Sosial, influencer atau artis yang galang dana untuk korban bencana perlu izin dulu. Gimana tuh? Nah, penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alai fashquq alai. Ya Allah, barang siapa pemimpin yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Maksudnya Pak, bagus memang harus dengan izin Kementerian Sosial. Tapi kalau sekarang kan keadaan darurat, semua orang mau bantu, semua orang peduli dengan saudara-saudaranya di Sumatera. Dan Alhamdulillah Pak, yang dikumpulkan rata-rata disalurkan bersama lembaga yang sudah resmi pada akhirnya. Jangan khawatir, kita cuma bantu jadi corong informasi dan galangin dana. Lagian juga kalau harus ngikutin prosedural yang diatur pemerintah Pak, kita sudah pengalaman, harus izin ini itu, terus survei lagi oleh dinas terkait, belum lagi petugasnya mut-mutan tergantung ada uang kopinya apa kagak. Meninggal duluan saudara-saudara kami kelaparan dan kedinginan Pak yang ada di Sumatera. Ya Allah, dari kemarin ada aja gebrakannya. Apresiasi kagak gembosin semangat dan mempersulit iya. Astagfirullahaladzim. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar mereka paham. Barakallahu fikum. Oke, lo siap ya? Karena hari ini gue pikir puncak komedi atau puncak anomali dari negara kita itu adalah pas rakyat bantu sesama rakyat tapi malah disindir sama wakil rakyat. No, ada lagi yang lebih aneh. Nih, gue kayaknya mobil sebelah ngira gue ada seon. Enggak, kok ini yang seon. Bukan lu, yang tadi. Mau bantu pakai izin dulu. Emangnya lu security loading dong. Sekalian nggak kalau mau bantu ninggalin KTP. Negara bikin gua gila dikit, pengen pindah ke Wakanda tapi bohongan. Akhirnya Menteri Sosial kita ini muncul juga ke publik ya setelah sekian lama dicari-cari netizen. Kira-kira kemana ya Pak Mensos? Kok kayaknya nggak
terlihat sepak terjangnya gitu. Akhirnya Mensos kita muncul ke publik dan memberikan statement bahwa artis atau influencer kalau mau buka donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Alih-alih berstatement tentang kondisi lokasi bencana saat ini, gimana bantuannya sudah tersalurkan apa belum, malah ngurusin artis atau influencer yang buka donasi untuk masyarakat di sana. Oke lah, memang mungkin kalau ingin buka donasi itu kan ada aturannya di negara ini. Tapi kan ini kondisinya darurat, Pak. Darurat kalau harus ngurus izin ini itu kelamaan. Sedangkan masyarakat di sana itu ya tidak bisa menunggu lagi. Sudah bagus masyarakat kita ini bahu-membahu untuk menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah yang ada di Sumatera sana. Kalaupun artis atau influencer ini yang sempat menggalang donasi tidak sempat mengurus izin-izinnya, dimaklumi Pak, karena kondisinya memang mendesak. Yang pasti masyarakat yang berdonasi juga pasti akan mengawasi kok, dan mengawal donasi tersebut sampai atau tidak ke tujuan. Misalnya kayak Ferry Irwandi itu dapat 10 miliar, beliau sampai sana, beliau ada di lokasi, beliau menyalurkan bantuannya. Sebaiknya dalam situasi yang mendesak seperti ini pemerintah birokrasinya tidak terlalu kaku gitu Pak, karena memang saudara-saudara kita di sana itu butuh segera bantuan. Yang diutamakan, yang paling utama adalah saudara-saudara kita dapat bantuan dulu, dapat makanan, air bersih, pakaian layak pakai. Jadi tidak usah terlalu dipersoalkan izin dan gak izinnya dulu. Dagelan apa lagi ini? Masa negara kebakaran jenggot sama rakyatnya sendiri? Hei Pak Saiful Yusuf, Menteri Sosial, seharusnya Anda itu bersyukur. Rakyat bahu-membahu menggalang bantuan untuk meringankan beban para korban banjir. Selain itu, negara pun ikut terbantu. Ini Anda malah mau mempersulit, harus izin dulu, nanti diaudit. Aduh Pak, kalau terlalu kebanyakan prosedural, nanti para korban keburu kelaparan dan mati. Oke, saya setuju negara itu harus mengatur rakyatnya. Tapi jangan menghambat empati rakyat juga, Pak. Kalau gerakan rakyat lebih cepat dari gerakan birokrasi yang Anda pimpin, seharusnya itu didukung, bukan curiga. PA. Sejak kapan orang mau membantu menggalang donasi bagi para korban bencana, tapi harus izin dulu kepada pemerintah? Tentunya sejak Menteri Sosial Saifullah Yusuf tiba-tiba muncul di tengah bencana. Dia bilang siapapun, mau itu artis, influencer, masyarakat umum yang melakukan penggalangan donasi bagi para korban bencana alam, itu harus lapor terlebih dahulu kepada pemerintah. Dia bilang tujuannya untuk mempertanggungjawabkan dana donasi tersebut. Jadi pemerintah harus tahu dana itu dari siapa saja, kemudian diberikan kepada siapa saja, siapa penerimanya, di mana alamatnya. Pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Kemarin-kemarin ngilang entah kemana, giliran sekarang lagi banyak donasi tiba-tiba muncul. Pakai nyuruh masyarakat lapor dulu ke pemerintah untuk melakukan penggalangan donasi bagi para korban bencana. Buat pemerintah sudahlah berhenti mengeluarkan statement-statement yang membuat masyarakat makin kesel. Dan bener dugaan gua, nggak lama setelah itu Gus Ipul, Menteri Sosial, langsung mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Dia bilang, ya udah kalau masyarakat mau menggalang donasi bagi para korban bencana, silahkan, nggak usah izin dulu kepada pemerintah. Dia juga bilang, kita pemerintah tidak bermaksud untuk menghalangi masyarakat untuk menggalang donasi bagi para korban bencana. Kita hanya ingin agar masyarakat yang melakukan penggalangan donasi itu mempertanggungjawabkan donasinya sudah terkumpul. Laporannya nanti aja setelahnya, katanya. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan. Izin bisa diurus. Jadi ini jangan salah, silahkan, nggak ada halang. Tapi nanti harapan kami, kalau sudah selesai, itu mungkin perlu proses perizinan diurus, lalu dilakukan pertanggungjawaban. Siklus pemerintah kita itu udah kebaca banget ya. Asbun, blunder, klarifikasi, minta maaf. Gitu aja terus diulangi.
Ini bukti kalau pemerintah di negara kita itu bobrok. Bayangin aja, artis influencer buka donasi untuk korban bencana aja harus izin dulu, nanti diaudit. Ini tentang kemanusiaan bro, bukan mau buka usaha ya. Saudara-saudara kita yang terkena bencana itu kelaparan, butuh makanan, tempat tinggal, yang kehilangan saudara, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan nyawanya. Sedangkan kita yang mau bantu aja harus izin dulu, harus diaudit dulu. Sebenarnya yang harus diaudit itu mulut Anda tuh ya, sebelum ngomong audit dulu. Bener apa pantas enggak ya kalau ngomong seperti itu. Malu tuh sama peci, sama kopiah ya, malu. Ingat, bencana yang paling bahaya itu bukan bencana alam, bukan banjir, longsor, tsunami, tapi bencana akhlak. Kalau suatu negara sudah terjadi bencana akhlak, maka tunggulah kehancurannya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya. Usai, mau nyumbang aja harus izin sama Kemensos ya. Lama, kelamaan. Nah, tahu sendiri kan birokrasi ya. Izin, ntar ngantri kita kan di kementerian ya. Ntar suratnya hari jadinya seminggu. Bla 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 bla. Keburu kelaparan saudara kita yang di sana ya, di lokasi bencana di Sumatera. Kelamaan. Udah sekarang sebisa-bisa kita aja ya, yang mau berdonasi, mau menyumbang, udah jangan gak usah didengerin orang-orang kayak gitu ya. Buset, harus izin. Ya kita mau nyumbang lah, duit-duit kita ya, duit-duit masyarakat lah, emang duit negara. Kalian-kalian ini yang di atas ya, nyumbangnya pakai duit negara, duit rakyat juga. Belum tentu dia mau ngeluarin duit sendiri dari tabungannya.